Benarkah kerajaan Pajajaran lahir dari kutukan dan kerajaan gaib, atau sebenarnya hanya legenda yang dibesar-besarkan sejarah? Asal mula kerajaan Pajajaran. Konon, sebelum berdirinya Pajajaran, wilayah tanah Sunda pernah dipimpin oleh kerajaan besar bernama Kerajaan Tarumanegara. Setelah kerajaan itu melemah, muncul kerajaan baru yang disebut Kerajaan Sunda. Dari sinilah kemudian lahir pusat kekuasaan yang terkenal dengan nama Pajajaran. Menurut naskah kuno seperti Carita Parahyangan, kerajaan ini mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh raja legendaris, Sri Baduga Maharaja, yang memerintah dari ibu kota kerajaan di Pakuan Pajajaran, yang diyakini berada di wilayah Bogor sekarang. Namun di masyarakat Sunda berkembang cerita lain. Ada yang percaya bahwa Prabu Siliwangi dan pasukannya tidak benar-benar hilang ketika kerajaan runtuh. Konon mereka moksa atau masuk ke alam gaib dan menjadi penjaga tanah Sunda sampai hari ini. Cerita ini sering dikaitkan dengan hilangnya Pajajaran setelah serangan dari Kesultanan Banten pada abad ke-16. Fakta, kerajaan Pajajaran memang pernah ada dan dibuktikan oleh prasasti, naskah kuno, dan catatan sejarah Sunda. Mitos, cerita bahwa Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau putih atau pasukan Pajajaran masuk ke kerajaan gaib masih dianggap legenda rakyat, belum ada bukti ilmiah. Lalu bukti apa saja bahwa adanya kerajaan Pajajaran? Untuk memperkuat bahwa kerajaan Pajajaran benar-benar pernah ada, para sejarawan menemukan beberapa bukti sejarah nyata berupa prasasti, naskah kuno, dan situs arkeologi. Berikut bukti-buktinya. 1. Prasasti batu tulis. Prasasti ini ditemukan di daerah Bogor dan dibuat untuk mengenang raja besar Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja. Isi prasasti menceritakan pembangunan jalan dan parit pertahanan pemerintahan Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran. Ini menjadi bukti kuat bahwa kerajaan Pajajaran memang memiliki pusat pemerintahan nyata. 2. Naskah kuno Sunda. Beberapa naskah kuno juga menceritakan tentang kerajaan ini, seperti Carita Parahyangan, Bujangga Manik. Naskah-naskah ini menjelaskan raja-raja Sunda, wilayah kerajaan, kehidupan masyarakat saat itu. 3. Catatan bangsa asing. Kerajaan Pajajaran juga disebut dalam catatan luar negeri. Contohnya dari pelaut Portugis seperti Tom Pires dalam bukunya Suma Oriental, yang menulis bahwa kerajaan Sunda memiliki pelabuhan penting di Pelabuhan Sunda Kelapa, sekarang wilayah Jakarta. Fakta sejarah. Berdasarkan prasasti, naskah kuno, catatan asing, dan situs arkeologi, kerajaan Pajajaran memang benar pernah ada dalam sejarah Indonesia. Lanjut part 2. 1. Prabu Siliwangi berubah menjadi harimau putih. 2. Pasukan Pajajaran masuk ke kerajaan gaib. 3. Moksa atau tenggelamnya kerajaan secara gaib. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Masih banyak mitos yang kamu anggap fakta.